Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan cara membuat mainan 3D menggunakan Blender. Oke, langsung saja kita buka terlebih dahulu aplikasi Blender. Nah, seperti ini ya. Setelah dibuka, nah objek mainan atau yang akan saya tiru adalah mainan gunting. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu gambar yang akan kita tiru untuk di modeling. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan atau sudah mempraktekkan cara memasukkan gambar ke dalam Blender dengan cara di drag ya. Nah, untuk yang sekarang saya akan menggunakan cara yang berbeda. Caranya itu bisa kita masukkan ke dalam yang bagian fitur yang bagian atas ya, atas kanan. Nah, ini ada outliner, ini namanya outliner ya. Outliner ini akan saya ubah menjadi sebuah gambar yang akan saya tiru untuk di modeling. Nah, kalian klik bagian sini, kemudian pilih image editor. Nanti akan berubah tampilannya. Nah, baru di sini ada open. Opennya itu untuk memasukkan gambar yang akan kalian tiru. Nah, ini adalah gambar gunting ya. Gambar gunting yang akan saya tiru. Kemudian open. Nah, nanti akan muncul di bagian sini, kanan atas ya. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Bedanya kalau yang sebelah sini itu lebih gampang untuk kita memodeling. Jadi kita bisa modeling sambil lihat gambarnya. Sedangkan kalau yang sebelumnya kita itu susah untuk melihatnya. Gitu ya. Agak sulit lah. Lebih mudah seperti ini, lebih nyaman seperti ini. Oke, sekarang kita tiru gambar yang ada di sebelah kanan, yaitu gambar gunting, mainan gunting. Nah, kita awalnya untuk membuat modeling, pastikan buatnya itu buat objek dasarnya terlebih dahulu, bentuk dasarnya. Nah, kali ini saya akan membuatnya menggunakan kubus. Silahkan kalau kalian bisa juga menggunakan silinder atau tabung, juga boleh. Bebas ya, yang penting hasilnya itu nanti sama dengan yang ada di gambar. Nah, untuk yang sekarang saya akan praktekkan menggunakan kubus. Nah, kita buat bentuk dasarnya terlebih dahulu. Oke, nah ini kita kecilin. Kecilinnya udah tahu ya, dengan cara tekan S. Kemudian kita panjangin, tekan S, kemudian tekan Y. Oke, kemudian lanjut masuk ke edit mode. Di sini kan di gambarnya itu ada apa ya, melengkung ya. Ini genggaman guntingnya itu melengkung. Berarti harus kita kasih potongan nih di tengah-tengahnya dengan cara Ctrl R. Ctrl R itu adalah multicut ya, memotong sebuah objek. Nah, setelah dipotong ini kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Oke. Pokoknya kita buat bentuk dasarnya dulu. Nah, ini kita panjangin lagi karena kurang panjang sepertinya. Oke, kemudian lanjut. Nah, yang ini yang bagian depannya itu ada pemisah ya, pemisah antara pemotong dengan genggaman. Nah, kita buat pemisahnya ini dengan cara memanjangkan face bagian sini. Kita pilih edit face. Kita klik yang face yang sebelah sini, kemudian kita extrude. Tekan E untuk extrude. Oke, nah di sini ya. Oke, nah ini kalau udah kita kasih potongan lagi, potongannya 2 ya. Oke, setelah itu kita perbesar. Caranya ini untuk memperbesar tekan S.
ya. Jadi setelah dipotong, kita perbesar dengan cara tekan S. Oke, secukupnya saja, segini ya kira-kira. Nah, ini udah jadi bentuk dasarnya. Baru sekarang kita smooth. Kita smooth menggunakan subdivision surface. Nah, udah deh. Bentuk kan bentuknya. Nah, viewportnya kita ubah menjadi 3 biar lebih halus. Setelah itu, klik kanan di sini, pilih set smooth. Oke, nah ini udah hampir mirip. Cuma di sini bagian ujungnya itu lancip ya, sedangkan di sini menonjol, melengkung. Nah, biar kebentuk seperti yang ada di gambar, kita masuk ke edit mode, kita potong dengan cara kasih multicut. Ctrl R, nah kita arahin ke ujung. Nah, jadinya sama ya. Oke, nah kemudian yang bagian sini juga sama. Kita bentuk dengan memberikan multicut. Oke, bagian sini juga sama. Oke, nah ini sepertinya kepanjangan ya, genggamannya kita kecilin dengan cara tekan S, kemudian tekan Y. Oke, udah cukup. Oke, udah ya. Nah, kalau misalkan ini terlalu besar tonjolannya, genggamannya, lekukannya kita kecilin dengan cara kita seleksi garis yang bagian sini, tekan Alt pada keyboard, klik kiri bagian garis yang ini. Nah, nanti otomatis seleksinya melingkar ya. Boleh juga satu-satu. Kalau satu-satu kan capek ya. Nah, boleh juga kayak gini, boleh juga tekan Alt pada keyboard, kemudian klik kiri bagian sini. Nanti otomatis melingkar seleksinya. Kita kecilin dikit. Oke. Oke, sip. Nah, bagian ujungnya sepertinya agak lebih besar ya. Nah, ini ujungnya kita perbesar. Oke, ini kita masuk ke edit mode, kemudian kita buat transparan dengan cara klik yang sebelah sini. Nah, kemudian kita blok. Bloknya itu kalian pilih edit vertex atau edit titik. Kita blok bagian sini. Oke. Nah, kita perbesar nih. Kita perbesar. Oke. Nah, terlalu besar ya sepertinya. Oke, kita kecilin lagi dikit. Oke, sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Baru kita buat yang potongannya. Potongannya bisa juga menggunakan kubus. Masuk ke tampilan top, Shift A, mesh, kubus. Oke, kita atur lebarnya ya. Lebarnya disamakan dengan genggamannya, tekan S, tekan X. Nah, kita atur lebarnya. Yang bagian ini juga sama, bagian tingginya kita geser ke atas. Kemudian kita kecilin, kita samakan lebarnya dengan genggamannya. Oke, kemudian ingat ya, di sini kan potongannya itu kan tipis ya biasanya kalau gunting. Nah, ini kita tipisin dengan cara tekan S, tekan Z. Oke, nah kayak gini ya. Ini kita kecilin lagi bagian sini. Pokoknya kalian atur-atur aja biar sama dengan yang ada di gambar. Nah, kita buat bentuk dasarnya dulu untuk potongannya. Ini kita panjangin lagi. Panjangin lagi, tekan S, tekan Y. Nah, kita atur panjangnya. Oke, cukup ya segini ya. Untuk kepanjangan, nggak apa-apa deh, nanti kita atur lagi. Pokoknya bentuk dulu seperti ini. Panjangnya kalau kepanjangan bisa diatur lagi nanti. Oke, ini kita pisah dulu ya, jangan disambungin dulu.
Nah, kalau udah kita buat bagian yang sebelah sini, berarti kita potong. Kita masuk ke edit mode, kita potong bagian sini, klik kiri, geser. Sip, segini. Oke, kita potong lagi. Ctrl R, klik kiri, geser. Oke, sudah ya. Oke, setelah itu kita blok. Titik yang sebelah sini kita blok. Jadi kita bentuk ya. Nah, ini di blok. Kita geser, tekan G, tekan X. Nah, kita buat yang bagian sininya ya. Nah, oke. Setelah itu, nah ini kan di ujungnya lancip ya. Berarti ini kita geser. Tekan G, tekan Y. Sip. Tekan G, tekan Y. Oke. Nah, kalian masuk ke tampilan top. Nanti editnya lebih mudah ya. Tinggal kalian blok titiknya. Tinggal digeser-geser aja nih di sini. Oke, sampai sini paham ya? Oke, baik. Setelah itu baru kita buat. Di sini kan kuning-kuningnya juga ada pembatasnya ya. Berarti kita kasih extrude lagi. Kita kasih extrude. Bagian sini kita blok. Face yang sebelah sini kita blok. Kita kasih extrude dengan cara tekan E. Oke, udah ya. Nah, setelah itu kita seleksi face yang sebelah sini. Tujuannya nanti buat di extrude lagi. Nah, kita seleksi satu-satu juga boleh ya. Dengan cara tekan shift, klik kiri. Nah, nanti ke blok nih, pinggir-pinggiran sini. Kemudian kita tekan E, kemudian tekan escape. Tekan E, kemudian tekan escape pada keyboard ya. Nah, setelah itu kita main scale. Tekan S, tekan Z. Nah, ini buat manjang-manjangin. Nah, sip. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kalau udah, ini udah hampir mirip seperti yang ada di gambar. Baru kita main smooth lagi pakai subdivision surface. Nah, kita viewportnya kasih 3. Setelah itu kasih multicut lagi bagian sini. Maaf. Kita kasih multicut bagian sini ya, multicutnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu ini kan terlalu melengkung ya, kasih multicut lagi. Nah, ini udah hampir mirip kayak yang digambar. Kemudian, nah di sini juga sama, terlalu melengkung ya. Kita kasih multicut. Sip. Nah lagi, nah bagian sini juga sama, kasih multicut. Oke. Oke, nah setelah itu kita kasih multicut juga bagian sini. Nah,
Jadi ini tinggal kalian bentuk-bentuk saja ya. Kasih multicut, kasih multicut. Nah, kasih multicut aja buat ngebentuk bentuknya. Jadi tinggal kalian geser-geser. Teksnya tinggal digeser-geser. Nah, yang kayak gini ya, kita geser-geser. Pokoknya kita buat bentuknya semirip mungkin. Oke, kita langsung ke tampilan depan. Kemudian kita, nah ini kan di sini melengkung ya. Melengkungnya lebih keluar. Nah, coba kita blok bagian yang ini, titik bagian sebelah sini. Oke, kemudian tekan G, tekan Z. Nah, yang bawahnya juga sama. Tekan G, tekan Z. Sip. Oke, sudah nih. Oke, tinggal diatur-atur aja ya. Diatur biar bentuknya itu mirip dengan yang ada di gambar. Oke, sudah cukup ya. Bentuknya seperti ini. Nah, baru kita pasang ke dalam, kita satukan dengan genggamannya. Oke, nah ini kan terlalu, nah ini kan terlalu keluar ya. Berarti yang kita perbesar, kita akan perbesar bagian kita perkecil saja ya, bagian potongannya, potongan guntingnya kita perkecil, tekan S, tekan X. Oke. Lagi tekan S, tekan X. Sip. Nah, ini udah pas ya. Oke, sudah cukup ya ini. Ini akan saya edit lagi. Sepertinya ini terlalu lancip. Oke. Sudah. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya tinggal kita ambil dari sini, tekan Shift D. Shift D untuk duplikat, kemudian tekan X, kita putar, tekan R, tekan Y 180. Kemudian tekan G lagi, geser. Kemudian kita masuk ke tampilan top, diputar. Nah, ini kita samakan posisinya seperti yang ada di gambar ya. Pokoknya kalian harus meniru seperti yang ada di gambar. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini pokoknya tinggal diatur-atur aja. Diatur biar posisinya itu sama dengan yang ada di gambar. Nah, sip. Udah cukup segini ya. Nah, kemudian setelah itu kita ke bawahin. Yang bagian ini kita ke bawahin biar nggak tumpang tindih. Nah, oke, sudah. Ke bawah lagi dikit ya. Tekan G, tekan Z. Nah, sip, udah. Oke, nah baru kita duplikat yang genggaman yang sebelahnya. Shift D, kemudian tekan X, masuk ke tampilan top. Nah, ini kita putar. Kemudian digeser. Nah, taruh sebelah sini. Setelah itu kita geser-geser. Nah, ini globalnya kalian ubah ke lokal ya. Setelah itu pilih yang move. Tujuannya itu biar move-nya itu mengikuti arah si objek. Nah, biar gesernya itu bisa miring. Oke, ini udah pas ya. Oke, sudah pas. Nah, kita geser-geser aja nih. Oke, udah ya. Sudah pas. Seperti yang ada di contoh gambar. Nah, sekarang baru kita buat yang engselnya. Engselnya saya juga menggunakan cube. Kemudian dikecilin. Lihat, masuk ke tampilan front. Nah, kita geser. Taruh di tengah-tengah sini. Oke. Sip. Kemudian kalau udah pas dengan posisinya, kita smooth menggunakan subdivision surface. Ubah ke viewportnya, ubah ke 3. Oke, nah ini udah jadi bola ya. Masuk ke edit mode, kita kasih multicut biar jadi tabung. Oke, udah, kita kecilin, tekan S, tekan Z. Kita naikin ke atas. Oke, lihat tampilan samping ya. Oke. Oke, ini udah. Kita atur lagi biar sama dengan yang ada di gambar ya. Pokoknya usahakan sama seperti yang ada di gambar. Oke, ini udah pas nih ya. Nah, setelah itu ini kita ke atasin lagi. Kita buat yang pinggirannya. Jadi di sini di Excelnya itu ada pinggiran kuningnya. Nah, kita ambil dari sini aja nih. Kita masuk ke face, edit face. Ini kita blok pinggiran sini. Oke, udah ya. Setelah itu Shift D, kemudian tekan S untuk scale. Oke, udah. Oke. Kalau udah tekan P, pilih selection. Nah, nanti objeknya jadi ada 2 ya. Nah, setelah itu yang ini, yang pinggiran kuningnya ini, pinggiran engselnya ini, kita tebelin pakai solidify. Di sini ada fitur namanya thickness. Thicknessnya kita tebelin. Nah, sampai seperti ini ya.
baru kita apply. Mana tuh apply si thicknessnya, si solidnya ya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini kan jadinya tipis ya. Kita kasih multicut bagian sini, kotaknya nih, Ctrl R. Kita arahin ke atas. Yang bawah juga sama, ke bawah. Sama yang dalamannya itu, nah, kita kasih multicut biar berbentuk. Oke, ini udah ya. Kita kecilin lagi biar pas. Oke, cakep. Oke, udah, baru kalau udah sesuai dengan bentuknya kita apply. Ini juga sama, apply. Jangan lupa set smooth ya. Oke, ini udah. Kebawahin lagi. Nah, sudah deh jadi. Tinggal kita kasih warna. Yang ini warnanya merah. Ini di-apply dulu semuanya ya. Di-apply. Kalau nggak di-apply, nanti saat kalian render jadinya kotak-kotak. Jadi harus di-apply semuanya. Baru kalian render. Nah, setelah itu kita kasih warna. Pilih yang apa namanya nih, material. Langsung saja di base colornya kita kasih warna merah. Yang ini merah. Oh ya, saya kasih nama ya, merah. Oke. Nah, merah. Udah kan jadi merah tuh. Terus yang ini kuning. Kasih nama kuning. Oke, kuning. Sip. Ini juga sama, kuning. Nah, kalau misalnya kalian udah buat warna, kalian tidak perlu menggunakan new lagi ya. Di sini sudah tersimpan. Jadi di samping new itu ada gambar lingkaran ya. Ada icon lingkaran. Nah, di sini udah tersimpan. Jadi tinggal kalian klik aja jadi kuning. Terus yang ini juga sama, klik kuning. Tengahnya merah. Oke, sudah. Jadi mainan kita nih, mainan gunting. Sekarang baru kita atur spekulernya. Spekulernya kita atur. Nah, di sini ada spekuler ya. Spekuler itu yang membuat mengkilap. Nah, kita atur. Ini yang merah, kemudian yang kuningnya. Yang kuning, maaf. Yang kuning. Ini yang merah ya, yang kuningnya kita atur juga spekulernya. Oke, cukup. Nah, kalau udah masuk ke Word dunia ya, yang gambar yang icon bumi. Nah, ini backgroundnya kita kasih warna putih. Nah, coba. Sip. Nah, ini udah bagus ya. Lampunya kita atur, taruh di sini. Oh, maaf, kita tidak perlu menggunakan background. Kita buat saja kubus. Kita buat kubus sebagai background ya. Ini scale. Terus kita hapus bagian yang sebelah sini. Maaf. Sip. Nah, jadi kita di sini, kita backgroundnya menggunakan kubus saja. Sip. Oke. Oke, ini kita atur posisi kameranya. Nah, oke, cukup ya.
Oke, cukup. Coba kita masuk ke tampilan render. Oh, ini terlalu gelap. Lampunya akan saya tambahkan ya. Shift D X. Nah, Shift D lagi, taruh di belakang lampunya. Nah, di sini shadownya kita matiin ya. Jadi di lampu, saat kalian klik lampu, kemudian pilih icon lamp di sebelah kanan, shadownya kalian hilangkan. Jadi cukup satu lampu aja yang ada bayangannya. Saya kasih bayangan yang lampu yang sebelah sini ya. Sisanya itu saya hilangkan, saya unchecklist bayangannya. Nah, tujuannya apa? Biar tidak banyak bayangannya. Cukup satu aja gitu. Oke, nah ini udah. Baru setelah itu kita render. Maaf, kalian atur dulu lokasinya. Kalian atur lokasinya di sini ya. Nah, baru setelah itu klik render image. Nah, tara, ini udah jadi. Kemudian klik image, terus pilih save as. Taruh di folder yang sudah kalian sediakan. Nah, ini akan saya taruh di sini. Kasih nama toys cut, save as. Sip. Coba kita cek. Nah, yang ini ya, udah ada ya, toys cut. Oke. Nah, tugas kalian saya sudah sediakan di deskripsi di YouTube. Di situ ada tugas kalian berdasarkan absen kalian ya. Jadi di setiap gambar ini ada 6 gambar. Di sini ada absen kalian ya kan. 1 sampai 6 buat gambar ini absennya. Absen 1 sampai 6 membuat gambar ini, membuat modeling ini. 7 sampai 12 membuat modeling yang ini dan seterusnya ya. Oke, nah gambarnya bisa kalian download di deskripsi YouTube, video YouTube saya, atau juga bisa di Google Classroom. Silahkan kalian buat. Durasi pengerjaannya yaitu selama 1 minggu ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kalian sudah selesai. Ingat ya, ini harus sama, modeling kalian harus sama dengan contoh yang ada di gambar. Contoh gambarnya. Cukup sekian tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.